Makanya Dokcin bilang yang 20M ini adalah bisa aja duit hasil namanya menilep lah gitu. Karena apa? Kan di video Dokcin bilang yang video masalah tentang rumah dibangun 2 kali lipat udah jadi dibongkar lagi, itu kan bisa menjadi satu tabir yang membuat bahwa ada unsur bahwa kontribusi SW juga secara materi bisa juga diragukan gitu. Karena RO sendiri juga bilang dari yang modal untuk renovasi menjadi double. Berarti kan bisa aja yang 11M itu jadi berapa M? 2 digitnya bisa jadi 20, 30. Karena kan sama dia sendiri tengil malah dihancurin, dirobohin, diulang lagi. Apa maksudnya begitu? Duit yang mungkin udah miliaran akhirnya harus dirobohkan, dibangun lagi. Nah itu sendiri dari SW juga gue nggak tahu dia inget apa enggak itu cerita. Gue rasa dia sendiri sama sejarahnya aja nggak ada inget, makanya kan jangankan masalah sejarah kehidupan ya, si Densu aja sampai ngomong bahwa kamu banyak lupanya ya menjadi seorang ibu di dalam rumah tangga. Ya saya juga udah pusing. Nah kamu sendiri aja nggak bisa nginget kehidupan lu masa lalu bersama si mantan suami lu. Gimana kalau masalah tentang dinamika keluar masuknya biaya sama membangun istana tersebut, ya kan? Ban ya. Ingatlah, harusnya ingat karena gini, RO sendiri menurut dia, ya kan, dia sendiri ngomong di curhatan dan kita juga sebenarnya udah tahu kalau RO ini adalah orang yang memang nggak mau pusing. Ibaratnya dia bos, dia adalah bapak rumah tangga yang niatnya memang membahagiakan istri sama anaknya. Ya udah nggak mau pusing lah, berapa biayanya? Ya udah, oh yuk, ya udah nih transfer. Mangga. Nah akhirnya kan yang menjadi memanage karena kan kamu sendiri yang bilang. Iya kan kamu sendiri yang bilang. Iya kan Ruth, itu makanya kamu sendiri yang bilang kan kalau itu orangnya begitu selalu dadakan, nggak mau pusing segala macem. Jadi masalah desain untuk rumahnya aku sendiri yang mengskemakan bagaimana pembiayaan juga sampai pemilihan untuk kontraktornya gitu kan, vendor-vendornya seperti apa, mulai dari vendor untuk masalah kontraktor sama vendor untuk apa namanya interiornya dari apa gitu kan. Itu jelas adalah memang kamu yang secara kamu sadar itu adalah uang yang akan melancarkan hal itu semua, dan itu kan kamu dilimpahkan hal itu. Thank you Jean. Ya harusnya justru kamu yang lebih ahli dalam itu, runutannya kamu yang mencatat, kamu menerima TF. Masa nggak ada satupun yang kamu ingat, malah bilang dihitung-hitung melulu. Kalau misalnya RO yang nggak tahu ya wajar, dia punya uang bagaimanapun ya dia ya udah transfer berapa, bahkan sampai bulanan waktu pasca penjanjian 200 juta per bulan aja nominal berubah-berubah. Apakah RO puyeng atau mempermasalahkan? Enggak kan, cuma dia pengen tahu aja kenapa bisa ada keinkonsistensian dalam reimburse dari dana untuk biaya anak. Cuma minta detailnya. Thank you Elsie. Ya cuma pengen begitu aja, kayaknya harus berantem dulu, mengancam-ngancam sampai mempersulit akhirnya ketemu anak. Ya pengen tahu ya kenapa bisa jadinya 200 juta tiba-tiba oke, kamu ngeklaim ada di bawah 200 juta atau enggak, kadang ada sampai mencapai, dulu Bapak Minola pernah bilang tuh sampai 290 juta sekian. Walaupun kesannya baru beberapa bulan ya, baru setahun jalan ya, tapi kan juga kita gimana nggak curiga. Masalahnya 200 juta udah banyak, tapi lebihnya juga bisa minta sampai 50 juta lebih, bahkan sampai mendekati 100 juta tambahan dari yang 200. Ya wajar dong, apa mungkin anak-anak ada jajan berlebihan? Sampai pernah kalian inget nggak yang masalah untuk uang bahan makanan dapur aja untuk anak-anak aja diduga sampai 40 juta. Kalian ingat itu nggak? Pernah kan diomongin sama Bapak Minola? Kalau nggak salah. Ya makanya wajar dong kalau hanya minta dikasih tahu untuk 1 bulan aja. 1 bulan ke depannya mah kalau udah ada data yang
konkret, pengeluaran yang memang masuk akal, ya udah kan. Pasti kan dia khawatirnya anak-anak emang ada kurang apa sih sampai harus di atas 200 juta. Apakah cemilan, apakah keperluan untuk namanya barang-barang cantiknya gadis-gadisnya, atau beli kebutuhan apa yang sehingga tiba-tiba harus keluar dari itu. Apakah menggunakan data kamu, menggunakan uang kamu sehingga kamu minta digantiin tapi akhirnya kamu masukkan ke catatan itu duit kamu gimana. Bahkan Ero bilang kalau misalnya ada dana yang memang kamu bayar sendiri untuk anak-anak ya nggak masalah, silakan gitu. Ya kamu cantumin aja, jadi biar aku juga tambah tenang gitu. Oh bisa nggak kita enak rundingan komunikasi, bisa nggak talangin ke depannya untuk memang ada berlebihan atau ada kebutuhan di luar dari 200 juta itu yang bisa untuk ditambahin sama saya, bisa di reimburse, bisa didata ulang bagaimana. Malah marah-marah, lelang rumah, bakar ya pakai dupa. Thank you Rudia. Sari roti bukan sari roti langganan. Ini Rudia bukan roti langganan, si Mang yang harus bayar nggak bisa pas gajian. Nggak Mang, nggak jadi lewat gajiannya ntar, masih baru 3-4 hari lagi coy. Masih ada rotinya, bentar dulu. Halo, Mangga. Bukan langganan ya? Bukan langganan Simang langganan kemana? Kok itu dia memang harus bayar ya? Kok dia mah harus cash ya? Iyalah. Kenapa nggak bisa gitu? Ya, kita Karena dokter cinta, kenal sama RO gitu bilangnya. pada owner. Oh iya. Dokci minum kopinya ya iyalah, ini walaupun ya maaf ya, gua nggak ada endorse, walaupun gua beli tadi di seberang. Dokci itu ada toko grosir di seberang ya, jadi kalau misalnya beli kopi itu bisa pakai QRIS kan, beli saset pakai uang sendiri tetap gua bayar ya, plus juga kopinya walaupun biaya sendiri, tapi maaf ini bonus dari beli kopi satu renceng, at least bener gratis gua akuin, dan dibuat minum. Yang penting gua nggak minum di kaleng ya. Hai Casper, pinjol dulu dok coy. Kalau misalnya si CEO kena pinjol ya gua mau percaya aja. Mungkin dipinjol akhirnya udah mati langkah, akhirnya sampai ditagih ke sana cenah mah. Makanya lu gesek juga kan uang cewek lu sampai 30 juta sekian dari tabungannya lu abisin semua. Ingat gak sih yang live itu? Hai Seke Okta. Ya karena dia yang marah bisa. Kalian itu semua memang live nggak ada sensor ya? Mau birahi diliatin, mau lagi marah-marah diliatin. Ada video baru dari Sarwenda loh. Rekaman video Sarwenda waktu lagi live jualan yang ada Thalia di sebelahnya. Kalian tahu di rekaman live jualannya siapa? SW ngomong apa? Jadi gini, jadi ada video, Dokcin lupa lagi nggak di save. Jadi ada video salah satu rekaman live-nya SW yang ada Thalia di sebelahnya. Tahu dia ngomong apa? Anjing. Si Thalia sampai kayak begini. Gila nggak? Oh ya Rudia ya. Lagi live jualan, ada anakku di sebelah, ada angin apa lu ngomong kayak begitu di depan si Thalia sampai Thalia kaget begini. Katanya nggak mau bikin anak lu rusak mental, tapi dengan ringan, dengan lemesnya lu ngomong gitu di live lagi ya, bukannya harus terbalik lu mau ngomong di belakang layar mah terserah. Ini depan publik loh, lu artis lah ya, let's say lu bilang artis lah, lu public figure yang lagi jualan, yang lu lagi dipuja-puja sama The Sergios pada saat itu, lu bisa ngomong Thalia gitu, ngomong di depan Thalia gitu, ngomong anjing gitu, lagi live begitu.
Lu lagi jualan, bukan lagi main ke kebun binatang. Ada anak lu di sebelah. Ya, para buzzernya sama fansnya jangan buta ya. Itu ada videonya itu. Lu kira stres banget ngomong begitu. Itu videonya baru di up tuh, baru tadi, baru sore-sore tadi tuh. Nanti juga bentar lagi viral videonya. Itu katanya yang mau mempertahankan mental anak. Ya, ngomong anjing di depan sebelah-sebelahan sama anak lu, Talia, yang sampai Talia tadinya mau menyamping, mau mungkin dia mungkin maksudnya pengen izin, mah aku mau keluar off frame, mau ke dalam kamar atau apa, sampai anaknya begitu. Itu masih in frame lo, baru dia mau gini, anjing, gitu kan. Besar anjing. Sakit, kata gue mah plot twist banget, sakit jiwa ya, lengkap semuanya ya. Ingat selalu sekarang, reputasi musuhmu adalah jejak digitalmu sendiri, musuhmu adalah dirimu sendiri. Itu pencapaian SW yang terbaru ya. Bukannya jualan, bahkan pegang-pegang paha Talia sampai pergi tuh. Itu siapa yang pegang paha sih? Aku kaget loh Rudia, aku lupa tadi mention di komentator tuh. Aku baru jadi pas aku lagi, ya itu salah satunya pas aku lagi scroll yang tiba-tiba kepencet ke live-nya si Sergios itu ya kan. Itu sebelumnya aku ada scroll, ada nonton video itu. Dia marah bisa sampai ngomong anjing gitu tuh gara-gara apa sih? Aku rasa kayaknya nggak ada CEO deh di live-nya. Kayaknya cuma Talia sama si SW lagi ini ya, anjing loh. Gitu. Itu anggota pengadilan ya, pastilah. Gini, namanya pengadilan, ya namanya hakim, mereka tidak akan namanya bergantung, ya berpacu sama data-data yang dikirimkan atau diserahkan atau diperdebatkan oleh penuntut dan yang dituntut pelaku ataupun tersangka. Apalagi udah berada di pergeseran budaya yang memang semuanya mereka bisa mengakses untuk menambahkan keyakinan seorang hakim pemberian keputusan. Ya jelas kalau dalam hal ini malah lebih gampang lagi, dia cuma tinggal buka media sosial, ketik nama, keluar semua. Namanya dia kan, namanya seorang hakim harus memberikan keputusan, memang hal yang memang harus terlegitimasi gitu loh, legit gitu, yang benar-benar sah gitu loh. Absahnya itu keabsahannya itu sah gitu. Ya pastilah dia cari dari dunia browsing ke media sosial, apalagi untuk masalah hak asuh anak, karena yang sedang diperdebatkan atau lagi diisukan itu kan dari Mahkamah Agung yang membuat keputusan anak di bawah 15 tahun harus ikut sama ibunya. Makanya pada saat itu ya RO merasa bahwa ya udah, ibu ngurusin anak walaupun cermai, ya gua ngasih biaya selama itu masih yang memang kesepakatan bersama aja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Halo Kakak Winda, ya kan? Nah makanya kan sekarang selain PR yang mereka lagi disuruh kerjakan, mereka juga kan terutama untuk poin-poin bisa pindahnya hak asuh anak ke pihak bapak itu kan poin-poinnya yang lagi sedang dicermati sama si tim hukum mediatornya ini. Ya kan, sementara bukti-bukti atau bahannya nggak usah susah-susah, kita semua yang naikin door gitu kan. Ditambah bukti TF. Iya, nggak, sebenarnya harusnya ya masalah tentang rumah mah nggak nyambung sama hak asuh anaknya pakai diperkarain kok, kata gua mah. Cuma itu, cari ini ya. Gua nggak ngerti ya kalau misalnya ada omongan anjing itu di depan Talia pas lagi live broadcast. Kalau dinaikin, aduh mudah-mudahan masih ada Dokcin Love kok video, nanti aku jadiin VT ya. Kalian komentar. Waalaikumsalam Bain. Tapi akhirnya alhamdulillah ya nggak banyak haters, karena Dokcin kalau nge-encounter tuh bikin bener-bener mereka itu nggak kontra gitu loh. Harus komen. Ya, itu contoh nggak baik. Kok kira aku mah cuma live mesum doang. Demi Tuhan, aku pikir
Live yang jadi selalu perkara adalah live mesum, gestur anak-anak. Aku pikir tidak ada namanya verbal. Ya, verbal yang tidak pada poinnya, tidak pada sesuai dengan kondisi dan ke siapa. Ternyata gampang banget ngomong anjing di depan live broadcast ke Thalia lagi. Itu anak tuh tambah rusak pikirannya tuh. Ibu gua gini-gini amat, mungkin apa juga di belakang layar kita nggak pernah tahu. Apalagi kan kalau agak-agak, maaf ya, bukan masalah ngomongin ras ya, tapi biasanya kan kalau teman-teman yang ada keturunan Cina, khususnya Cina Indonesia, lu kan pakai lu gue kan, lo gitu kan, lu gimana sih bahasa itu lebih ceplas-ceplos dibanding pribumi Indonesia, Jawa, ya kan? Orang yang asli pure Indonesia ya mereka dalam tutur kata juga masih bisa ada pakemnya gitu. Tapi kalau udah warga keturunan kayak SW mah bahasa-bahasa lu gue sama bahasa ceplas-ceplos sudah nggak aneh ya. Kadang kita juga kan jadi kayak susah juga untuk berada di posisi mereka karena itu bukan budaya kita gitu loh. Ya kan? Dan apalagi Densu bilang, Hejiro, apalagi dibilang Densu, kamu sebagai warga Indonesia lah istilahnya, untuk tindakan apa yang kamu pertontonkan ke masyarakat untuk warga Indonesia itu memang bukan budaya yang biasa, ya kan? Karena memang SW sendiri juga aku yakin dia bukanlah orang yang memiliki kepribadian seorang wanita Indonesia. Karena gestur yang dia lakukan adalah banyaknya lagi kesurupan gitu. Iya, itu benar Kak Winda. Thank you Jiro. Itu yang aku kaget. Kira gue demi Allah nih, demi Tuhan, Dokcin nggak ngira bakal ada video dari pendukung RO yang menaikkan hal itu. Demi Allah, Dokcin sampai nggak nyangka. Ngomong anjing di sebelah Thalia anaknya yang masih berada satu frame, in frame pas dia lagi jualan. Aku pengen tahu lagi deh video lengkapnya bagaimana ya. Karena itu gua nggak tahu apakah itu video sebelum nggak butuh gitu anjing. Oh, kayaknya sama sih. Karena kan dia bilang gini, 200 juta aja kita nggak pernah tahu sebelumnya. Siapa yang ngomongin duluan yang ngebocorin aib 200 juta per bulan? Kita mana tahu tentang kehidupan lu di belakang layar, apalagi ngomongin 200 juta, boro-boro 200 juta. Kita mah cuma taunya ada Hejiro. Kita juga tahu 200 juta dari siapa ya, dari lo dengan celotehnya, iya kan? Lu juga dengan si Mandai ngebocorin video lu sama yang cuy gue nggak butuh 200 juta lu. Netizen yang mana? Ada capture-an, katakan mau ngelaporin di capture dong seharusnya timnya, malah ngebocorin video yang ngomong 30 menit 200 juta. Tuh siapa? Hayo. Hejiro kumaha? Dokcin, saya kirim link di message yang itu bukan, nanti aku buka ya. Gara-gara di stopin jadi gitu.